Tahukah Bunda, jutaan balita di Indonesia menderita stunting. Bagaimana peran masyarakat untuk menghadapi fenomena stunting ini? Yang pertama adalah pendidikan masyarakat adalah kunci dalam mengatasi stunting. Jadi jangan sampai jumlahnya bertambah ya Bun. Yuk, kenali apa itu stunting dan cara mencegahnya. Simak video penjelasan kami pada video berikut ini. Hai dan selamat datang di channel ITN Management dengan saya sendiri Danang Gandhardi dengan NPP 15/2021-008 dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Amar Suara dari P15 2021-108. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hal terkait stunting yang terjadi pada anak. Jadi, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi kronis gagal tumbuh pada anak. Diukur dari tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya, yaitu menunjukkan bahwa pertumbuhannya terhambat, mulai dari masa kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh malnutrisi pada ibu hamil atau semasa anak dalam masa pertumbuhan. Umumnya, ciri-cirinya dia tuh terlihat normal ketika dilihat, akan tetapi jika dibandingkan dengan anak lain, dia terlihat lebih pendek. Jadi bukan berarti anak yang tidak tinggi atau pendek itu mengalami stunting ya. Mungkin karena faktor keturunan dari orang tuanya, anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, yaitu dilihat dari kurva pertumbuhannya, yaitu di bawah standar kurva WHO. Kondisi stunting pada anak biasanya sulit ditemukan pada anak usia 2 tahun atau 1000 hari kehidupan. Ini dapat berdampak pada pertumbuhan anak dan kemampuan kecerdasan anak, kemampuan bicara yang akan kesulitan gitu juga terhadap pembelajaran. Udah gitu, sistem kekebalan tubuh anak juga rendah dan mudah terkena penyakit, terutama jika anak terkena infeksi. Penyebab stunting lainnya juga yaitu kekurangan gizi, infeksi berulang, dan lingkungan yang tidak sehat termasuk faktor utama yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Jadi, dengan kita menjaga lingkungan, keluarga pun menjadi nyaman terhadap lingkungan yang bersih. Masa 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun, itu dianggap sebagai periode kritis yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Untuk dampak jangka pendek itu udah saya jelaskan di awal tadi. Sedangkan untuk dampak jangka panjang itu peningkatan resiko penyakit kronis di masa dewasa. Upaya pencegahan stunting melibatkan perbaikan gizi ibu hamil, pemberian nutrisi pada anak, sanitasi yang baik, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai, mulai dari masa kehamilan sampai masa pertumbuhan anak. Nah, apa sajakah itu? Jadi yang pertama itu, saat hamil sebaiknya ikuti pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, buah-buahan, meminum air putih 8 gelas sehari untuk mencukupi cairan tubuh, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga untuk jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter atau bidan. Hindari asap rokok, minuman beralkohol, baik di rumah maupun di luar rumah ya Bun. Jadi, jangan lupa konsumsi suplemen vitamin sesuai anjuran dokter atau bidan. Berikutnya, yang kedua, berikan nutrisi lengkap untuk si kecil. Ini untuk dilakukan bagi ibu menyusui. Mudah sekali ya bagi seorang bunda untuk menyusui. Begitu, inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan. Memberikan ASI eksklusif dan memberikan si kecil empasi bergizi sesuai anjuran dokter. Jadi menurut WHO, pemilihan empasi yang benar berasal dari gandum, umbi-umbian,
kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya akan vitamin. Berikut, yang ketiga adalah ajak anak Anda ke posyandu secara rutin atau puskesmas terdekat dengan tujuan agar kenaikan berat badan dan tinggi badan bisa dipantau dan dapat dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO. Nih, saya punya tips bagi bunda-bunda di luar sana. Kalau bisa, bayi di bawah 1 tahun, periksakanlah setiap bulan. Jika bayi tersebut berusia 1-2 tahun, periksakan setiap 3 bulan sekali. Baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungannya. Jadi, nggak hanya lingkungan tempat tinggal saja, bisa berupa kebersihan makanan, peralatan makan, serta yang terpenting adalah kebersihan diri sendiri dan keluarga, yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, cuci sampai bersih juga peralatan makanan. Pastikan air minum untuk dikonsumsi terjaga kebersihannya dan steril. Nah, menjaga pola hidup sehat juga seperti yang saya jelaskan tadi, juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindungi dari berbagai penyakit. Yang terakhir, yang kelima adalah mengajak si kecil untuk imunisasi sesuai jadwal agar perlindungannya semakin lengkap. Waspadahi ya bunda jika melihat tanda-tanda stunting pada si kecil seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak pada usianya, dan segera periksa ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Sebenarnya masih banyak penjelasan tentang seputar dunia stunting, tidak hanya di Indonesia maupun di dunia. Jadi masih banyak banget nih penjelasannya. Jadi untuk penjelasan berikutnya akan di take over oleh rekan saya. Silakan. Jadi untuk mencegah stunting ada satu periode yang bernamakan periode window of opportunity, yaitu saat anak dalam window of opportunity selama 1000 hari pertama dalam kehidupan, lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal dengan krusial. Ini adalah waktu di mana nutrisi dan perawatan yang baik memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Sebagai contoh, memberikan asupan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil, protein, karbohidrat, dan lemak sehat, dan menyediakan makanan bergizi untuk bayi selama periode ini dapat membantu mencegah stunting. Lalu peran masyarakat. Apa sih peran masyarakat untuk menghadapi fenomena stunting ini? Yaitu pertama adalah pendidikan masyarakat adalah kunci dalam mengatasi stunting, dan yang kedua adalah komunitas yang teredukasi tentang pentingnya pola makan sehat, sanitasi, dan perawatan anak dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Seperti contoh kampanye penyuluhan di tingkat komunitas dalam pentingnya makan daging, telur, dan lain-lain. Untuk memberikan informasi tentang kebiasaan makan sehat dan praktik sanitasi yang benar. Lalu bagaimana untuk indikator pengukuran stunting? Pengukuran stunting menggunakan indeks tinggi badan untuk usia, yaitu tinggi badan dibagi dengan usia sebagai standar. Ini membantu dalam menilai pertumbuhan anak dan mendeteksi potensi stunting. Dalam praktiknya, tim kesehatan dapat menggunakan grafik pertumbuhan anak-anak untuk memantau perkembangan seiring berjalannya waktu, lalu memungkinkan deteksi dini dan tindakan pencegahan yang tepat. Stunting telah diakui sebagai masalah global dan upaya melibatkan berbagai pihak, terutama di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG yang memiliki target untuk mengurangi angka stunting. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini secara holistik melalui kolaborasi antar negara dan organisasi internasional. Penanganan stunting memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor.
Ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Sebagai contoh, program yang menggabungkan pemberian makanan bergizi, penyuluhan kepada orang tua, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan di wilayah yang rentan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar daripada upaya tunggal.